Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Resti Fajriansyah. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya dan kelancaran dalam aktivitas ya. Kali ini gua mau ngajak kalian semua ngobrol soal persiapan timnas Indonesia dalam 2 event terdekat ya, yaitu FIFA Matchday di bulan Juni nanti dan ASEAN Championship bulan Juli sampai Agustus. Sebelum masuk ke pembahasannya guys, seperti biasa gua tidak berhenti mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dengan melakukan subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe ya, karena satu klik dari teman-teman semua sudah sangat memberikan dampak besar buat perkembangan channel ini. Sekali lagi terima kasih. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Check it out. Kali ini guys, gue mau ajak kalian untuk bahas FIFA Matchday Juni dan ASEAN Championship di bulan Juli Agustus nanti ya. By the way, di ASEAN Championship ini guys, kita masuk di grup A ya, bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi nanti antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Nah, oke, langsung kita masuk ya guys ya. Masih ingat kan guys pertandingan terakhir kita ya, melawan tim Bulgaria di FIFA Series Maret kemarin. Skor akhirnya 0-1, kita kalah guys ya. Tapi entah kenapa nih, gua malah punya perasaan optimis ke Coach John Heckman. Skornya boleh kalah, tapi secara permainan tim kita bisa punya identitas hanya ya, dalam 4 hari berlatih bersama Coach John. Yang lucu dan menarik itu sebenarnya komentar Coach John ya usai pertandingan. Nah ini gua kutip langsung nih komentarnya Coach John ya. Nah, Coach John bilang permainan itu tuh seharusnya bisa kita menangkan dan kita tidak berhasil melakukannya. Pelatih sendiri aja ngaku kalau kita layak menang, guys ya. Terus kenapa kita kalah? Nah, dijawab lagi sama Coach John, jangan tanya pada kami, coba tanya sama tiang gawangnya katanya. Ya emang ya, kalau kita ingat pada pertandingan itu setidaknya guys ada 2 shoot on goal kita yang dari Rizky Ridho dan percobaan satu dari oleh Romeni kalau nggak salah ya, oleh Romeni atau dari ya kayaknya sih dari oleh Romeni ya, mohon dikoreksi ya di komentar guys ya kalau kurang tepat ya, yang digagalkan oleh kemampuan Mister Gawang pada pertandingan itu ya. Jadi memang hebat nih pertandingan Mister Gawang, di pertandingan itu tuh Mister Gawangnya lagi menunjukkan kemampuan yang lagi on fire ya. Namun secara garis besar guys ya, memang sampai saat ini kita belum punya solusi untuk ketajaman lini depan ya. Bukan hanya di era John Heckman ini, di era sebelum-sebelumnya juga. Ya solusi permasalahan kita itu ya tetap di lini depan. Beberapa kali pemain-pemain kita bisa menembus area berbahaya dari build up yang dibangun ya, memberikan pressure, tapi peluang yang ada itu nggak ada yang dikonversi jadi gol. Oleh Romeni sudah luar biasa ya. Kita lihat pada pertandingan pertama bagaimana dia melakukan scanning dan melepaskan terupas langsung seperti itu ke belakang garis gawang, itu sih luar biasa banget. Mauro Silstra juga sudah mulai menunjukkan kemampuan, tapi memang harus lebih berkembang lagi ke depannya. Semoga nanti di klubnya itu dia lebih banyak mendapatkan menit bermain ya, dan lebih bisa meningkatkan kemampuannya lagi di penyelesaian akhir. Untuk Ramadan Sananta sebenarnya yang bikin gua agak kaget ya guys ya. Pertandingan pertama melawan Saint Kitts and Nevis itu beberapa kali dia melakukan body charge tapi malah kalah ya, kalah body charge ya. Sama juga di pertandingan Bulgaria beberapa kali kena body charge dan kalah. Kalau kita lihat secara postur kan Ramadan Sananta ini luar biasa ya, besar badannya ya. Tapi ya itulah kita nggak ngerti ya, mungkin karena ya pokoknya ada beberapa faktor yang memang harus dibenahi juga mungkin ya oleh Ramadan Sananta, termasuk ketenangan dalam melakukan finishing. Tapi gue yakin ya di usianya sekarang, kedepannya Ramadan Sananta ini bisa jadi salah satu aset yang berharga buat timnas guys ya. Kalau saya lihat nanti
Ramadan Sananta ini bisa, kalau dia terus mengembangkan ya kemampuannya ya, dia bisa punya ketajaman seperti Christian Gonzalez ya, striker kebanggaan kita di era 2010 ya. Kalau untuk soal pertahanan dan aliran bola dari kaki ke kaki ya sudah mulai sangat baik banget ya guys. Dari pertandingan melawan Bulgaria itu statistiknya justru membuat kita terkagum-kagum ya. Ada 890-an passing yang dilepaskan oleh pemain kita dan 86% diantaranya itu sukses. Jadi permainan penguasaan bola itu sudah jauh lebih baik, apalagi statistik yang kita dapatkan ini guys, lawannya bukan lawan ece-ece ya. Tim Bulgaria itu adalah tim dengan tradisi yang kuat, apalagi rankingnya sekarang masih jauh di atas Indonesia ya. Artinya Coach John Hetman masih punya PR besar buat mencari solusi meningkatkan ketajaman lini depan dan penyelesaian akhir tim. Ini yang harus jadi perhatian utama nanti di FIFA Matchday Juni ya. Nah, dari permasalahan lini depan ini, gua pikir Coach John harus coba melakukan rotasi pemain depan. Pada saat STY dulu dia memberikan kesempatan kepada Malik Rizaldi ya pada pertandingan melawan Bahrain kalau nggak salah ya. Dan untuk kali ini satu nama yang gua rasa cocok untuk diberi kesempatan di Juni nanti itu adalah Axel Runtukahu. Ya mohon dikoreksi ya guys kalau nama penyebutan nama salah, saya mohon maaf. Axel ini adalah pemain dengan sejarah panjang ya guys. Ya sebelum berakhir ke Persija itu dia sudah bermain untuk beberapa klub sebelum ke Persija. Sampai di Persija saat ini dia sudah main 19 laga di Super League ya, total bermainnya 980 menit. Sudah mencetak 6 gol dan 3 assist. Catatan ini guys untuk striker lokal di tengah serbuan striker asing ini sudah sangat luar biasa ya. Total bermain 980 menit guys ya. Bayangkan ya di tengah gempuran striker asing ya, kita bisa hitung jari lah berapa sih striker lokal yang dikasih kesempatan bermain full match ya dalam pertandingan Super League ya. Ya coba silahkan di riset sendiri ya berapa pemain striker kita yang dapat kesempatan bermain penuh sepanjang pertandingan di tengah gempuran striker asing. Ya bukan saya bilang punya striker pemain-pemain asing di Superliga itu jelek, enggak, artinya ini sangat bagus guys. Ini sangat bagus untuk menggenjot atau memaksa pemain-pemain lokal kita itu meningkatkan kemampuannya mereka minimal minimal sama seperti standar pemain-pemain asing yang masuk ke Indonesia. Itu adalah hal yang bagus. Kalau mereka tidak bisa bersaing ya otomatis mereka akan tersingkir. Karena tipe main Axel itu simple. Dia tahu cara baca pergerakan di kotak penalti. Dia itu nggak usah banyak gerak sia-sia. Dan yang penting dia penyelesaiannya itu tenang. Ya. Jadi kalau kita punya kesempatan di depan gawang lawan, kemungkinan besar dikonversi jadi gol. Kalau ada Axel itu ya sangat besar ya guys ya. Gue bukan bilang Axel ini ada langsung jadi solusi instan, enggak. Tapi setidaknya ya dari beberapa pertandingan dia bersama klubnya ya, saya rasa dia layak dikasih kesempatan untuk dicoba oleh Coach John Hetman di FIFA Matchday Juni. Coba dipanggil, kasih dia menit bermain dan silahkan coach nilai apakah dia nyambung sama skema tim yang coba dikembangkan oleh Coach John Hetman. Ya karena kalau kita lihat ya dari lawan Bulgaria ya, pertandingan lawan Bulgaria kita tuh memang butuh opsi lain di depan. Semua pemain yang lagi performa bagus termasuk Axel itu harusnya dipanggil karena memang tinggal lini depan aja nih kita yang harus dibenahi. Kalau lini tengah dan lini belakang itu chemistry-nya yang harus diperdalam lagi guys ya. Kemarin memang bagus tapi ada beberapa momen yang miskomunikasi ya yang bisa kita lihat di siaran ulang pertandingannya. Sekarang untuk calon lawan timnas kita di FIFA Matchday Juni.
Dari info yang tadi gue coba cari-cari guys ya, PSSI memang lagi menjajaki beberapa negara, dan yang paling sering disebut itu adalah dua negara dari Timur Tengah, yaitu Oman dan Kuwait. Nah, kenapa dua negara ini? Kabarnya mereka juga punya rencana melaksanakan pemusatan latihan di Thailand pada saat Juni juga. Jadi secara logistik pertandingan persahabatan ini sangat mungkin untuk diadakan. Tapi yang menariknya lagi guys, setelah gue cari-cari terus mencari ya, meriset informasi tentang ini ya, calon lawan timnas ya, dari ketua BTN Sumarji itu di salah satu media dia ngasih bocoran. Dia bilang kalau PSS itu sudah dapat satu calon lawan dari Asia yang sudah merespon emailnya PSSI ya. Artinya apa ya, bisa jadi lawan kita nanti itu bukan Oman atau Kuwait, tapi negara Asia lain yang belum diumumkan sama Pak Erick Thohir, karena dia nggak mau buru-buru nih guys ya. Kemarin di wawancara terakhirnya ya, di wawancara terakhir Pak Erick Thohir, di situ kelihatan juga ada Bang Ricky Putirai. Aduh, kangen ngeliat Bang Ricky Putirai ya. Dia bilang gitu ya guys, dia nggak mau umumin dulu siapa negaranya karena takut kejadian seperti lawan yang rencana melawan Kuwait kemarin itu batal di menit-menit akhir. Jadi sekarang nunggu dokumen resminya baru akan disampaikan ke publik. Kalau pendapat gua sih, gua setuju banget ya. Kalau kita cari lawan yang gaya bermainnya tuh mirip Vietnam atau Thailand. Kenapa bro? Ya. Karena event terdekat kita ini kan Asian Championship. Lawan terberat kita di ASEAN ya terus terang aja Vietnam dan Thailand. Ya kalau Malaysia ya apa ya, bukan kita menganggap enteng, tapi Malaysia itu sudah sangat jauh sekali ya, sudah sangat jauh sekali sama ketiga negara ini ya, baik baik Thailand, Vietnam dan Indonesia. Kita realistis saja, ini bukan karena sentimen ya atau apa segala macam ya, ini faktanya memang seperti itu guys. Malaysia itu sudah tidak bisa dihitung setara sama Indonesia. Jadi Indonesia, Thailand dan Vietnam itu sudah jauh meninggalkan negara-negara ASEAN lainnya. Itu, dan saya rasa memang negara-negara ASEAN lain ini harus segera, dan mereka pasti akan, apalagi nanti kalau FIFA ASEAN Cup itu jadi guys ya, mereka mau nggak mau harus berusaha secepatnya meningkatkan kualitas tim ya, bukan dengan cara seperti yang Malaysia tempuh ya, enggak, caranya baik-baik aja guys ya, pembinaan muda, terus coba cari kalau memang mau naturalisasi ya cari yang pasti-pasti aja ya, jangan yang tidak ada hubungan negara tiba-tiba dinaturalisasi gitu kan gitu ya. Dan fakta terbarunya lagi itu memang Thailand ini sekarang berada di peringkat 93 dan Vietnam berhasil menembus ke 100 besar guys, sekarang berada di peringkat 99. Artinya dua tim ini memang lagi on fire. Bayangin aja Vietnam itu naik 9 peringkat dalam satu periode loh. Rekor Vietnam ini itu 17 pertandingan tidak terkalahkan ya, di bawah pelatih Kim Sang Sik ya, terakhir dikalahkan sama Indonesia aja. Jadi menurut gue idealnya ya kita cari lawan uji coba yang rankingnya antara 80 sampai 90 FIFA dengan gaya mainnya itu mirip Vietnam atau Thailand. Ya negara apakah itu ya silahkan berdiskusi di bawah, karena saya juga negara apa ya kira-kira guys ya yang cocok ya. Nanti kita coba cek deh ya, di 80 sampai 90 ada nggak yang gaya mainnya itu sama seperti Thailand ya. Nah jangan sampai kita cari lawan yang pengen banget, lawan yang jago banget, tapi ya program kita itu bukan itu sekarang, nanti guys ya, karena kualifikasi Piala Dunia 2030 itu nanti mulainya di bulan di akhir tahun 2027 nanti itu guys. Nanti di tahun depan bolehlah kita awal-awal tahun di FIFA Matchday awal tahun itu kita carilah buat hiburan ya kan, lawan tim yang peringkat 1 dunia nggak ada masalah, atau 1 sampai 10 ada yang bisa kita undang ya nggak ada masalah. Tapi sekarang itu kita harus benar-benar fokus mengejar target ya. Target yang terdekat adalah juara di ASEAN Championship. Jadi nggak usah neko-neko dulu lawannya, itu lawan di FIFA Matchday nanti itu ya carilah lawan yang seperti yang paling berat di ASEAN. Yang paling berat di ASEAN siapa ya? Thailand sama Vietnam.
Malaysia gimana bang? Yang nggak usah dihitung gitu, nggak usah dihitung, nggak ada berat-beratnya itu sekarang buat Indonesia ya. Seperti itu kira-kira ya, bukan berarti kita merendahkan, tapi memang faktanya kan seperti itu ya. Seperti itu kira-kira ya guys ya, video gua kali ini ya, mudah-mudahan informasi yang gua bagikan di video kali ini itu bermanfaat buat kita semua, terutama bermanfaat juga buat gua ya guys ya. Jadi sekian dulu video ini. Kalau ada yang punya ide pembahasan silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Nanti saya coba riset, saya coba cari datanya. Yang jelas data-data yang saya siapkan itu adalah data-data yang valid dari situs-situs resmi ya. Sampai jumpa di episode berikutnya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.